syukur kami panjatkan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, dan juga kami dari ANZ juga mengucapkan selamat Natal dan juga Tahun Baru. Kiranya biarlah Natal ini bisa memberikan kita damai, sejahtera, sukacita. FJB man, Be strong in the Strong Lord. in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. Haleluya. Terima kasih, brothers. Kita mulai aja chapter meeting kita. Mungkin ada 1-2 patah kata sambutan dari Regional Presiden ANZ kita, Bro Adam Teja. Silakan Pak Adam. Oke, terima kasih Pak Maxi. Waduh, ini benar-benar hari yang luar biasa sekali. Beberapa minggu yang lalu di Perth, kita itu merayakan 23 tahun anniversary dari chapter di Perth. Nah, kalau kita pikir itu hasil dari mana? Ini hasil dari jerih payah teman-teman brothers kita dari Tomang chapter. Kemarin saya sempat berbicara dengan Pak Gunawan, saya berbicara dengan Pak Thomas Losadi. Itu betul-betul mereka menyebutkan beberapa tokoh-tokoh dari Tomang yang 23 yang lalu betul-betul investasi begitu banyak tahun demi tahun sampai hari ini. Di sini ada Pak Ardian Kristanto yang memegang itu peran yang sangat besar sekali untuk berjalannya Perth chapter dan juga untuk ANZ. Kemarin Pak Thomas cerita itu mulai dari Perth langsung ke New Zealand, dari New Zealand ke Melbourne ke Darwin, ke Sydney, baru ke Gold Coast dan kemudian ke Brisbane. Kemarin saya pikir kalau ini dihitung dalam jumlah uang itu kayaknya sudah berjuta-juta dolar ini investasinya. Ini bukan main-main ya. Ini investasi yang sangat besar sekali. Jadi kita yang di ANZ itu betul-betul mesti mengerti bahwa ini adalah serius bisnis, ya bukan main-main. Ada di sini ada Pak Heriadi Wen yang juga datang beberapa tahun yang lalu, ada Pak Agus Manta, banyak sekali nama-nama yang saya ada di sini yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi benar-benar memegang peran yang sangat luar biasa. Sampai hari ini kita ANZ masih berjalan. Pak Vincent juga nggak tahu kalau dihitung udah berapa puluh kali ya ke ANZ. Untuk itu saya berterima kasih. Ini kesempatan yang benar-benar luar biasa diberikan kepada kami untuk melayani. Sebenarnya kita semua keringetan, semua deg-degan karena ini berupa seperti tes ya. Karena beberapa bulan yang lalu Pak Benny dan tim dari Tomang Chapter datang ke Sydney. Sekarang giliran kita ini benar-benar dites. Mudah-mudahan kita semua lulus ya. Kalau nggak lulus, waduh, nggak tahu ini. Oke, Pak Maxi, gitu aja. Terima kasih buat semua teman-teman semua. Terima kasih Pak Benny dan tim dan juga tim dari ANZ. Thank you so much. Oke, sebelum kita memulai meeting kita pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dalam doa. Saya minta kesediaannya Bro Jeffrey untuk buka dalam doa, Pak. Silakan, Pak. Ayo, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi siang hari ini kalau dua keluarga besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang begitu panjang dan begitu lama Tuhan boleh pertemukan kepada pagi siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur karena semuanya itu adalah karena kemurahan dan anugerah-Mu semata-mata. Kami mau berdoa Tuhan untuk menyerahkan seluruh proses dari awal sampai akhirnya acara airlift dari ANZ ke Tomang Chapter pada pagi siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian, baik dari MC, dari yang memainkan musik ada Bro Widar Mali, begitu juga untuk memberi kesaksian Brother Andrew dan firman Tuhan oleh hamba-Mu Dr. Arto Kartika, dan juga untuk teman-teman baik di
chapter Tomang maupun ANZ yang mungkin masih di dalam perjalanan untuk bergabung bersama-sama kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk seluruh sambungan internet, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pagi siang hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang menjadi Juru Selamat dunia satu-satunya. Haleluya. Amin. Amin, Amin. amin, 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 amin. Oke, Oke, mari kita. welcome dulu. Welcome Pak Gunawan dulu nih, Pak Gunawan Setiadharma. Wah, puji Tuhan, Pak Gunawan coming juga ya, join. Oke, kita masuk ke pujian. Saya persilakan Pak Widamali. Ya, mari kita memuji Tuhan karena kita tahu Dia selalu Bapa yang mendengar seruan kita. Dan kita mau tenang di hadapannya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Oh, puji Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadiri sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadiri sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan melalui yang ada di forum kita. Oke, kita lanjut acara chapter meeting kita. Seperti biasanya, kalau kami di ANZ chapter meeting, setiap kali kami membacakan visi dan misi. Bagi member yang sudah tahu, biar tambah ingat lagi, dan yang belum tahu, biasanya kami kasih tahu bahwa kita organisasi dari Full Gospel Wisma Fellowship International Indonesia ini mempunyai visi dan misi, sehingga kita tidak melenceng dari visi dan misi kita. Kami persilakan Bro Benny yang tugas untuk Tomang Chapter buat visi dan misinya. Oke, siap. Kita udah rekam, Bro Heri. Ya, saudaraku dalam Tuhan, bagi yang baru pertama kali bergabung di acara ini, mungkin bertanya-tanya, apa sih itu Full Gospel? Bagaimana saya bisa tertarik untuk bergabung Full Gospel? Apa itu aktivitas Full Gospel? Kegiatannya apa? Dan bagi saudaraku FGB, kita dilengkapi. Dan kita harus tahu, kenal sekali, apa itu visi misi Full Gospel. Sehingga kita bisa sharing pada saudara-saudara yang lain. Dan menarik banyak jiwa-jiwa menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, apa kita Full Gospel? Visi dari Full Gospel. Full Gospel itu diperoleh dari serangkaian nubuatan yang diteguhkan melalui penglihatan dan juga dipertajam melalui terobosan pewahyuan. Yaitu bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam, khususnya para pria yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, membebaskan mereka yang terkait dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya kepada Tuhan. Kenapa para pria? Para pria itu diibaratkan dalam suatu rangkaian kereta api adalah lokomotif. Jadi kalau para pria itu dimenangkan bagi Tuhan, gerbong-gerbongnya itu, istri anak-anak itu akan mengikuti. Sehingga pria itu sebagai kepala keluarga, raja dan imam nabi dalam keluarga. Sangat penting perannya ini. Kuasa Roh Kudus ini juga yang akan mengubahkan atau mentransformasi orang biasa atau para pria ini menjadi luar biasa dengan menyatakan kasih dan mempraktekkan yang kuasa Tuhan di dalam setiap kesempatan. Apa itu misi Full Gospel? Menjangkau kaum pria, wanita, dan juga seluruh keluarganya dari segala macam suku bangsa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, memanggil kembali mereka yang terhilang, para pria, wanita, dan keluarga-keluarga kembali kepada Tuhan. Dan juga membantu kaum percaya untuk dapat hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani di dalam Tuhan. Melatih dan melengkapi seluruh kaum pria, kaum wanita, dan anak-anak dan keluarga besarnya untuk dapat memenuhi dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Tuhan kita. Menyelenggarakan pertemuan umat Kristiani dan juga mendorong terjadinya kesatuan yang lebih besar di antara umat sesama tubuh Kristus. Jadi saudaraku FGB Men, ke-6 butir misi di atas bisa kita ringkaskan menjadi 3 saja. Membebaskan, melengkapi, dan memultiplikasi. Nah, kalau para pria tersebut ada wadah Full Gospel namanya, bagaimana dengan istri-istri? Ada juga wadahnya, yaitu yang namanya Ladies of the Fellowship, yaitu persekutuan para istri anggota FGB MFI, yang merupakan wadah bagi para istri untuk dapat saling berbagi kasih, pengalaman, baik pengalaman dalam hidup bersama suami mereka, hidup bersama dengan Tuhan, sebagai pasangan, dan bagaimana sebagai seorang ibu dia dalam keluarga mereka. Tujuannya untuk apa? Memaksimalkan fungsi daripada istri-istri anggota FGB MFI dan menopang visi misi Full Gospel yang dijalankan oleh para suami mereka yang juga merupakan anggota Full Gospel. Bagaimana dengan anak-anak mereka, saudaraku? Anak-anak ini juga akan ada wadahnya yang bernama Young Movement, yaitu pengembangan pelayanan Full Gospel di Indonesia bagi para pengusaha, ASN, dan profesional muda yang terdidik dalam kebenaran firman Tuhan dan dibentuk untuk menjadi penerus organisasi ini yang beranggotakan pria dan wanita. Dan yang terakhir, saudaraku FGB Men, ada majalah Voice. Mari kita saling untuk membagikan majalah Voice ini juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Apa ini majalah Voice? Dalam majalah ini ada pengalaman iman, pengalaman pribadi setiap anggota Full Gospel bersama Tuhan.
bagaimana mereka diubahkan, dipulihkan dalam hal kesehatan, dalam usaha bisnis, dalam keluarga. Mari, setiap anggota FGB Men untuk membaca setiap kali voice terbit dan membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, 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 amin. Sekarang gilirannya dari ANZ chapter, mungkin Bro Halim atau Bro Adam Teja untuk bisa memutarkan video kita, Mas FGB FMI. The crown of your praise and the helmet that says, "Here we are, the army of our God." When the road is full of twists and the stock keep troubling, here we are still standing firm and sure. Testify for our God that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. With the garment of praise and the helmet that saves, here we are, the army of our God. Testify for our God that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God who reigns. Jesus, you're the God who reigns. The vision that we see, the mission that we reach, F, G, B, M, and I. The vision that we see, the mission that we reach, F, G, B, M, and I. Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Testify for the name of God. The vision that we see, the mission that we reach, F, G, B, M, and I. The vision that we see, the mission that we reach, F, G, B, M, and I. Let us hold our shield of faith, and the truth will set us free. Testify for the name of God. FGB Men, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. With the garment of praise and the helmet that saves, here we are, the army of our God. When the road is full of twists and the soul keeps rumbling, here we are still standing firm and sure. Testify for our God that Lord Jesus is the one and only way. Giver of eternity, there is no one who can do the things you do. Jesus, you're the God
Mungkin sekarang saatnya, seperti biasanya kalau kita adakan chapter meeting, selalu saja kita harus memberikan kesaksian, karena saya percaya Full Gospel ini adalah pria-pria yang rindu bersaksi. Oleh karena itu, kita dapat kesempatan, brother kita, Andrew Kusnadi dari Sydney, yang dimana dia juga sebagai presiden chapter dari Young Movement di Sydney. Waktu dan tempat kami persilakan Bro Andrew. Ya, thank you Pak Maxi. Shalom, Thank brother. you. Shalom. Strong in the Lord. FGB man. FGB man. Amen. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, Be strong in the Lord. Thank you. Thank you untuk waktunya. Terima kasih untuk Pak Maxi yang sudah mengundang, Pak Benny Lucci. Terima kasih untuk semua yang leader-leader di sini. Ini saya sangat berbahagia sekali dan sampai nggak bisa tidur untuk memberi kesaksian aja nih. Karena saya menganggap ini senior-senior saya yang sangat-sangat luar biasa, melayani Tuhannya luar biasa, pelayanannya dan punya hati yang sangat luar biasa. Dan saya berharap saya juga bisa seperti Anda-Anda sekalian semua di sini. Thank you ya semua. Ini kesaksian singkat aja. Saya sebenarnya ada 2 ayat yang saya memberikan. Ayat pertama adalah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, Madam, thank you untuk dikasih lihat firman-nya. Ini tema dari kesaksian saya adalah mengucap syukur, Bapak-bapak. Jadi, brother semua, saya di sini punya istri 1, 2 anak. Anak saya yang kedua yang tadi sempat Bapak-bapak lihat tadi di awal mula itu ikutan dalam Full Gospel Zoom. Dia cuma iseng mengganggu bapaknya. Nah, saya mau cerita untuk kelahiran pada saat dia kelahiran dia di Jakarta waktu itu ya. Jadi waktu kelahiran anak saya yang kedua itu terus terang itu bukan hal yang mudah, Bapak-bapak. Jadi istri saya sempat koma pada saat melahirkan dan dia sempat kehilangan 7 kantong darah dan divonis sama dokter itu HB-nya tinggal 1. Saya pada waktu itu kita merencanakan anak kedua ini memang udah bilang gitu, udah sepakat kita mau steril, kita nggak mau anak lagi, kita cukup 2 aja. Tuhan sudah memberikan 2 anak yang sangat luar biasa. Dan pada saat yang kedua ini, saya minta sama dokternya waktu itu, boleh nggak saya mau masuk ke dalam untuk merekamlah video atau mungkin yang kedua ini kan soalnya kan sesar kalau di Indonesia itu kita nggak boleh masuk ke dalam ya. Nah pada saat waktu itu dokter manggil saya masuk ke dalam, Bapak-bapak. Saya udah happy tuh waktu itu, nggak ada pikiran kalau istri saya koma gitu loh. Saya pikir wah Tuhan baik banget nih, dokter kasih saya masuk untuk bisa ngerekam, untuk bisa videoin gitu kan ya anak kelahiran saya yang kedua. Ternyata pas ke dalam sudah ganti baju, sudah pakai masker segala macam, lalu sempat selfie lagi Bapak-bapak. Jadi sangat milenial sekali ya. Mau masuk ke dalam ruang operasi pakai selfie dulu gitu kan. Ya. Pada saat waktu itu nggak ada kepikiran gitu loh kalau istri saya tuh sebenarnya udah koma di dalam. Jadi pada saat masuk langsung dokter bilang dia suguhkan 1 kertas, saya mau lakukan tindakan langsung, kamu harus tanda tangan. Artinya adalah tanda tangan dalam surat adapun bahaya apapun gitu ya, ya dokter sudah memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi saya harus menerima tanggung jawabnya gitu istilahnya. Jadi saya harus tanda tangan itu supaya dokter bisa melakukan operasi langsung gitu. Jadi waduh langsung saya sudah tanda tangan, saya udah nggak tahu tuh langsung tiba-tiba langsung drop. Dari yang perasaan yang happy banget, yang saya pikir udah bisa video segala macem, tapi tiba-tiba Tuhan kasih langsung drop gitu loh. Maksudnya kayak langsung kayak beban, langsung kayak gimana ya, kayak ketimpa batu yang berapa ton gitu loh Bapak-bapak. Itu yang saya rasakan di hati saya, karena bayangin aja istri lagi koma, saya ngelihat sendiri istri saya dibalikan gitu loh. Jadi kepalanya di bawah, badannya di atas supaya dia aliran darahnya lari ke otak. Karena itu waktu pada saat sesar ternyata anak saya sudah diangkat, sudah dikasih lihat ke saya. Pas diangkat rahimnya, pas diangkat
kantong itunya ya, yang nempel sama rahim itu mau diangkat, mau dibuang biasanya ari-ari. Sorry kalau bahasa Inggrisnya ari-ari. Ari-ari mau diangkat itu rahimnya nempel, Bapak-bapak. Jadi pada saat mau dipotong kena pembuluh darah dan meletus. Ya, yang menyebabkan 7 kantong darah hilang habis. Itu benar-benar saya langsung drop, saya langsung stres, saya langsung bingung mau ngomong apa lagi gitu loh. Tuhan cuman kasih ya ayat yang tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya yakin mungkin Bapak-bapak di sini ada yang pernah mengalami, ada juga yang pernah mengalami kesakitan atau mengalami apapun dalam hidup gitu ya, yang mungkin berat gitu loh. Dan itu yang saya rasakan sangat-sangat berat. Ya, setelah lahir pun anak saya bukannya sehat, tapi dokter panggil lagi ternyata ada spina bifida. Jadi di belakangnya tulang punggungnya itu nggak menyatu dengan tulang ekornya. Namanya spina bifida, tapi puji Tuhan lagi, saya diingatkan lagi untuk ayat ini. Ini makanya di ayat pegangan saya, ya, mengucap syukur selalu dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini yang saya pegang selalu, ini yang selalu saya doakan gitu ya. Dan Tuhan cuma ingatkan satu lagi, Bapak-bapak. Kalau setiap tanaman tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi saya berdoa itu yang terjadi untuk anak saya, gitu ya. Saya berdoa itu yang terjadi dan Tuhan kasih kesembuhan yang ilahi. Ya kan, Tuhan kasih kesembuhan mukjizat yang luar biasa. Dan Tuhan ternyata buktikan, Bapak-bapak. Jadi ini bukannya saya ngomong sombong atau saya nggak mau menyombongkan diri saya, tapi saya mau menyombongkan Tuhan saya. Emang dia yang luar biasa. Jadi benar-benar waktu itu benar-benar saya ingat banget anak saya lahir itu dengan spina bifida, tapi sekarang dia sudah bisa bertumbuh normal dan semua keadaannya sudah normal, tulang ekornya sudah menyatu kembali, jadi sudah sempat dijahit dan ternyata kalau di Australia ini sangat luar biasa ya, kedokterannya tuh sangat luar biasa. Mereka malah memantau setiap tahun, jadi saya harus balik kepada dokter anaknya yang di Royal North Shore Hospital itu dicek bagian spina bifida-nya itu bagaimana, dan ternyata sampai sekarang itu normal. Dia bertumbuh sangat luar biasa, berat badannya normal, tingginya normal, dan perilakunya juga semua normal. Dan puji Tuhan juga Tuhan sudah menyelamatkan istri saya ya dari yang koma, dari yang sempat HB tinggal 1. Tapi Tuhan kembalikan, sempat masuk ICU, Bapak-bapak, sempat masuk ICU setelah itu, tapi di ICU cuma semalam, bayangin. Jadi dari yang koma sampai keluar ICU itu cuma semalam. Jadi kita cuma nginep semalam di ICU, lalu besokannya pindah ke kamar biasa, dan sorenya sudah bisa keluar. Jadi itu benar-benar sangat luar biasa. Tuhan kembalikan 180 derajat ya keadaan yang tadinya saya kayak ditimpa bom, ditimpa batu yang berat banget, tapi tiba-tiba Tuhan angkat semuanya. Tuhan, saya mengucap syukur sampai sekarang, luar biasa Tuhan pelihara keluarga kami, istri saya dan anak-anak semua tumbuh dewasa, dan kami sekarang berdomisili di Sydney. Makanya Tuhan percayakan saya untuk mengembangkan anak-anak milenial, anak-anak youth ya di kota Sydney ini. Dan Tuhan sangat luar biasa memberikan leader-leader seperti kayak Pak Adam, lalu ada di sini Pak Halim, Pak Widarma, Pak Arifin Hugh, lalu ada beberapa leader-leader yang lain yang sangat luar biasa, sangat mendukung ya dalam movement kita, dalam movement FGB MFI Sydney Millennial ya. Jadi thank you banget, itu aja kesaksian saya, dan saya yakin dan percaya dimanapun dan kapanpun kalau kita ada kesusahan, kalau kita ada kesakitan, ingat ayat ini yang tadi saya sebutkan. Setiap tanaman tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Ya, jadi ingat Bapak-bapak, semua yang ada penyakit atau mungkin ada kesulitan keuangan, saya yakin dan percaya kita semua punya solusi, dan solusinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Thank you. Terima kasih Bro Andrew untuk kesaksiannya, kiranya bisa menjadi berkat dan memberi kekuatan bagi kita semua yang mendengarkannya. Top. Sebelum kita masukin firman yang nanti akan dibawakan oleh Regional Vice President dari ANZ, Dr. Arto Katika dari
Adelaide, kita akan mendengarkan pujian firman yang akan dibawakan oleh Bro Widarmali. Silakan Bro Widarma. Kami mengucap syukur ya Bapak. Untuk tahun yang hampir berakhir ini, Kau masih memberikan kami kesehatan. Kau masih memberikan kami hidup. Kasih-Mu selalu memelihara kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur Tuhan atas segala kasih setia-Mu. Terima kasih Bro Widarma. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan renungan pagi hari ini yang kiranya bisa memberikan berkat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami silakan kepada Vice President ANZ kita, Dr. Ato Katika. Silakan Pak Ato. Terima kasih Pak Maksi. Salam perkenalan dan persaudaraan dalam Kristus Yesus buat saudara-saudara sekalian. Ya. Puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tomang Chapter untuk para FGG Women di sana yang pelayanannya menjangkau ke di mana-mana saja, membawa pria-pria untuk bersemangat kembali kepada Tuhan dan juga membawa jiwa-jiwa baru juga. Puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya berterima kasih juga untuk waktu yang diberikan untuk membagikan perenungan firman Tuhan yang saya dapatkan. Saya tinggal di Adelaide, Regional Vice President,
Saya punya 2 anak dan istri saya Ani. Kami berdua bekerja sebagai professional doctors ya di Adelaide. Nah itu sedikit perkenalan tentang diri saya. Nah hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang Yesus. Mau bicara tentang siapa lagi selain nama Yesus? Saya akan bacakan dari Wahyu 1 ayat 8 yang mengatakan bahwa Aku adalah Alfa dan Omega, demikianlah firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak di sini, terutama yang di Indonesia, kalau saya tanya siapa nama presiden yang paling berkenan di hati bapak-bapak sekalian, yang memberikan kontribusi paling banyak di Indonesia dan juga yang cuma punya istri 1, saya rasa lebih dari 50% akan menjawab nama yang sama. Saya nggak perlu sebutkan orangnya, ya. Mungkin juga 100%. Kalau saya tanya kepada bapak semua atau ibu yang kalau ada di sini, siapa orang yang paling penting dalam hidup saudara? Ini pertanyaan ini sering ditanyakan istri loh. Bahwa siapa Pak yang paling penting, yang paling disayang? Nah, kalau kita ditanyakan ini sama istri kita, kalau kita jawab satu nama, istri kita juga akan setuju dengan jawaban ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh namanya kita dapat diselamatkan. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang sering kita dengar dari dunia ini adalah bahwa tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia adalah jalan. Yang cuma dia bisa mengatakan, saya adalah penunjuk jalan, penunjuk kebenaran, dan penunjuk kehidupan. Tetapi Yesus sendiri mengatakan itu bahwa udah tidak ada jalan lain. Dia sendiri yang menjadi jalan. Dia sendiri yang menjadi kebenaran. Dia sendiri yang menjadi hidup. Kelahiran Yesus itu tidak bisa disangka lagi. Karena secara fakta sejarah, dunia sudah mengakui. Bahkan karena tahun kelahirannya dianggap sebagai tahun permulaan sejarah baru. Sejarah yang penuh pengharapan. Jadi kelahirannya begitu bermakna, sampai untuk negara-negara yang tidak mempercayai kepada Yesus, mereka juga harus akui untuk transaksi bisnis mereka harus menggunakan tahun-tahun ini, nggak bisa pakai tahun Hindu, tahun apa yang lain juga. Karena itu cara kita berkomunikasi. Dan Indonesia menggunakan kata Masehi, tahun sesudah Masehi, tahun sebelum Masehi. Masehi itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah di dalam bahasa Ibrani ada Mesias. Ini sebetulnya suatu kesempatan untuk kita kata pembuka kalau mau bicara dengan orang-orang yang belum selamat atau yang tertarik dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Arab. Nah, kalaupun ada orang yang tidak percaya tentang Yesus kelahirannya, mereka tuh satu hari juga seperti yang dikatakan Bible, semua lutut akan berlutut dan semua lidah akan mengaku. Pada waktu Yesus datang lagi, sudah tidak perlu iman lagi, karena kita akan melihat dengan mata kita sendiri. Sedangkan saat ini, kita itu percaya kepada Yesus, kita sendiri tidak pernah melihat Yesus
dengan mata kita sendiri. Kalau murid-murid Yesus yang 12 orang pernah melihat Yesus, tapi kita tidak pernah melihat Yesus. Yang kita bisa andalkan adalah iman kita. Dan iman itu sendiri datangnya bukan dari kita karena anugerah Tuhan. Untuk percaya kepada Yesus itu adalah anugerah Tuhan. Dipaksain juga belum tentu bisa. Bicara masalah kelahiran, kelahiran itu berbeda dengan keberadaan atau eksistensi. Keberadaan kita itu, waktu saya lahir, eksistensi saya mulai pada saat itu. Bahkan juga sebelum itu, pada waktu pertemuan sperma dan sel telur, waktu menjadi embrio yang akan menjadi saya, itu eksistensi saya itu dimulai. Makanya orang Kristen itu percaya kehidupan dimulai dari pembuahan. Kita tidak setuju dengan abortion. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya? Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum Maria adalah ibunya dan Joseph bapak tirinya, nanti saya jelaskan kenapa itu bapak tirinya, itu ada sebelum orang tuanya ada. Yesus itu sudah ada, sudah exist. Ya. Bahkan bukan itu saja, karena dia sudah ada sebelum dia dilahirkan, dia tuh menentukan kapan dia akan dilahirkan, keturunan apa dia akan dilahirkan, dan di mana dia akan dilahirkan. Ini suatu keajaiban. Kita sendiri tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menentukan siapa orang tua mereka. Nah, kenapa Joseph itu adalah bapak tirinya? Karena Yesus itu dilahirkan bukan karena hubungan seksual antara Yosef dan Maria, karena Maria adalah perawan. Dan Yesus pun juga mengakui siapa bapaknya. Dia tahu sendiri siapa ada bapaknya. Waktu Yesus tinggal di bait Allah, pada saat dia tertinggal oleh orang tuanya mencari-cari dia dan menemukan dia di bait Allah. Dan mereka mencari Yesus, mereka sangat khawatir. Tapi apa Yesus katakan? "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yesus sendiri tahu bahwa Bapaknya adalah Bapa yang ada di surga. Karena dia adalah Tuhan yang ada sebelum dia dilahirkan. Pertanyaannya, kenapa kita harus dilahirkan? Kenapa Yesus harus dilahirkan? Karena dalam Filipi pasal 2, dikatakan, Paulus berkata, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena dia harus mati menebus dosa-dosa kita. Yang mungkin saya bicarakan, Bapak, Ibu sendiri yang pernah mendengar, membaca ini. Ini sebagai refreshing kita sekali lagi. Mengingat cinta kita yang semula pada waktu kita bertemu Yesus, itu akan menguatkan dan menumbuhkan kita untuk tetap terus bersama dengan Yesus. Yesus sendiri adalah Allah. Dia itu merendahkan dirinya menjadi manusia supaya dia bisa selamatkan manusia. Dia harus dilahirkan kembali, bukan dilahirkan, harus dilahirkan menjadi manusia supaya dia bisa menyelamatkan manusia. Kita sendiri harus dilahirkan kembali sebagai manusia. Yesus, ada satu rabi yang namanya Nikodemus berbicara bagaimana supaya kita bisa selamat.
kita mungkin mengingat akan apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus, bahwa kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus itu harus dilahirkan supaya dia bisa menebus dosa kita. Dan kita sendiri harus dilahirkan kembali supaya oleh Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi anak Allah, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa kelahiran baru, tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kelahiran baru kita bisa melihat dosa-dosa kita dan bisa minta ampun kepada Tuhan dan bisa melihat Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib sebagai kematian atas dosa-dosa kita. Pernah waktu anak saya kecil bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Saya bilang untuk menebus dosa-dosa kita. Dia tanya, apakah termasuk dosa saya? Dia bilang, ya, termasuk dosa-dosa saya. What happened if there is no one? If it is only me in this world, I'm not going to nail him. Dia berkata bahwa kalau misalnya cuma saya tidak akan memaku dia karena terlalu kejam untuk memaku Yesus. Tetapi itulah yang kita lakukan. Dosa kita terlalu besar sehingga kita harus menyalibkan, membunuh Kristus supaya kita bisa selamat. Kita harus membayar harga dosa itu, kematian. Dan kita tidak mati lagi karena Tuhan Yesus mati bagi kita. Nah, ini menarik sekali. Di dalam Filipi dikatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus adalah rendah hati, tetapi dia tidak rendah diri. Kalau kita melihat dalam bacaan-bacaan, tidak sedikit pun menunjukkan bahwa Yesus rendah hati, tapi Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai anak manusia dan sebagai anak Tuhan. Mengapa dia tidak rendah diri? Padahal dia itu dilahirkan dari keluarga homeless. Dia pergi ke, orang tuanya harus pergi ke Bethlehem. Dan lihat, dia tidak ada tempat tinggal. Kalau ditanyakan, kita ditanyakan, di mana Anda dilahirkan? Aduh, saya dilahirkan di kampung. Kita juga malu jawabnya. Kalau ditanyakan, Anda dilahirkan di mana? Oh, di Pulau Seribu. Waduh, kita juga malu kadang-kadang. Tapi Yesus sendiri, dia tidak rendah diri sama sekali. Dia dilahirkan di sana, di tempat kota yang kecil, di tempat yang bukan di tempat yang layak, karena dia mengukur harga dirinya dari kedekatannya dengan Bapa yang di surga. Karena dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa status dia adalah Tuhan, dan walaupun dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Dan dia tahu dia juga karena kedekatannya dengan Tuhan, harga dia, nilai dia, definisi mengenai harga seseorang itu dia definisinya berdasarkan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Seringkali kita sendiri mengukur diri kita dengan ukuran dunia ini. Dengan kita punya profesi, sukses kita di bidang bisnis, berapa banyak ekspansi yang kita lakukan, dan juga untuk hal-hal yang kecil. Kemudian ada Pak Vincent, waktu itu dia share dengan saya ini. Baru saya tahu sekarang rupanya, mobil di Indonesia itu ada 2 jenis katanya. Jenis yang satu makan rumput, yang satu lagi makan daging. Betul nggak Pak Vincent? Iya.
Ya, ya. Ingat terus ya Pak Anto ya. Ingat terus Kalau ya. yang makan daging itu biasanya gemuk-gemuk ya dan kuat-kuat ya. Oke. Ya, nah, seringkali kita pakai ukuran itu juga, kita jadi malu gitu. Terus terang waktu kecil juga anak saya juga, waktu kita naik mobil Toyota yang kuno sekali, dia tuh sampai di sekolah dia tuh langsung menundukkan dirinya, dia nggak mau tahu. Bahkan dia kadang-kadang disuruh, "Dad, stop here and I can walk." Gitu. Karena kenapa? Kan saya bilang kamu nggak boleh begitu. Kamu berharga di mata Tuhan, bukan karena mobil yang kita pakai. Tapi dunia itu begini, dunia itu yang menuntut kita seperti ini. Apa yang ada di luar kita, atau enggak, yang diukur, ya semua serba, ukuran itu yang bisa kelihatan. Tetapi Tuhan mengukur kita dengan apa yang tidak kelihatan. Ini juga refleksi buat saya. Kadang-kadang juga saya berpikir, bagaimana saya menjadi saksi Kristus? Kalau saya menggunakan ukuran-ukuran dunia, kalau saya mau bersaksi bahwa, oh, lihat sukses saya, ini karena pekerjaan Tuhan. Mereka tidak akan melihat itu. Mereka akhirnya, message, berita tentang salib itu menjadi tercover, menjadi kabur. Mereka hanya melihat sukses sebagai profesional, sukses sebagai di dalam pekerjaan, sukses di dalam segala, tapi mereka tidak bisa melihat salib Kristus yang mengubah hidup saya, salib Kristus yang menebus dosa kita, salib Kristus yang menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus itu naik ke surga. Di mana dia? Orang-orang mengatakan, kamu percaya Yesus yang mana? Dia tidak ada di sini. Kalau kamu mau percaya, percaya sama orang yang masih ada. Kadang-kadang dunia ini tidak fair. Kalau kita percaya Yesus, dia ngomongnya begitu. Kalau misalnya sama yang tokoh-tokoh agama yang lain yang sudah mati, mereka ada alasan. Memang sekali lagi, untuk percaya Yesus itu tidak mudah. Kita harus dilahirkan kembali. Tanpa being born again, you cannot see the kingdom of God. Di mana Yesus sekarang? Dia ada di surga. Apa yang dia lakukan? Satu, dia mempersiapkan rumah bagi kita. Kedua, kok lama banget sih Tuhan mempersiapkan rumah? Tuhan adalah Tuhan. Kedua, karena dia mau banyak orang yang diselamatkan. Bapa yang di surga mau mempunyai keluarga yang banyak. Dia begitu sayang kepada manusia, sehingga dia mau kalau bisa semua orang diselamatkan. Yesus mati sekali dan selamanya, dan bagi semua orang. Dia menunggu orang-orang yang sekarang untuk bertobat dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan masuk ke dalam tempat yang dia telah sediakan. Dan juga dia juga menantikan anak-anaknya, kita semua, saya sendiri, ya, untuk siap waktu masuk, untuk siap dipanggil. Karena kita sudah mempertahankan kekudusan kita, menyucikan kita. Walaupun kita diselamatkan, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan, walaupun kita ditebus, bukan berarti free will kita sudah tidak ada lagi. Free will kita masih ada. Kita bisa hilang keselamatan juga kalau kita lepas dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita tiap hari kita terus bergumul, terus dicobai sama iblis, dicobai dengan dunia. Kita bisa loh untuk menjadi yang murtad, bisa. Karena kita masih mempunyai free will. Nah, Tuhan sedang memproses kita karena dia mau
bahwa iman kita adalah iman genuine, iman yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kita kepadanya. Wahyu 22 ayat 20 mengatakan, Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Sekarang pertanyaan kepada kita semua. Apakah respon kita bisa sama seperti responnya Yohanes yang mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah selesai. Kiranya hal ini mengingatkan kita kembali bahwa perjalanan kita itu belum selesai. Kita sudah ditunangkan dengan Yesus Kristus dan kita itu adalah mempelai wanita. Tuhan itu akan menjemput kita satu hari, atau kalau kita mati lebih dulu sebelum Tuhan Yesus datang, kita akan dibangkitkan dan bertemu Dia di udara dan memerintah bersama Dia di kerajaan 1000 tahun. Maranatha, Tuhan memberkati. Terima Pak Beni kasih. Lucy, Ya, saya Ardian. Pak siap. Beni, Siapa dia? kayaknya kalau saya nggak mengatakan sesuatu tentang pelayanan FGBMFI di ANZ, khususnya menjelang akhir beberapa hari lagi kita menyelesaikan tahun ini, saya merasa sangat berdosa pada Tuhan. Gitu ya. Jadi izinkan saya pagi hari ini ya ingin menyampaikan bahwa 23 tahun perjalanan ANZ itu luar biasa sekali. Saya mengutip satu firman Tuhan dan itulah merupakan sebagian dari kesaksian saya dan ucapan syukur saya kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. 23 tahun yang lalu, saya bersama teman-teman dari Tomang Chapter hari ini ada di antara kita. Ada Pak Heriadi yang tidak bisa disebutkan, bahkan ada Pak Tommy Lim dari Batam, ada teman kita dari San Francisco. Kami memutuskan ketika itu saya dipilih jadi Presiden Tomang Chapter, dan teman-teman mengatakan tahun 98 kita semua tahu krisis itu besar sekali. Kalau boleh tolong dibuat kelihatan aja semua supaya nggak usah di close up, supaya bisa ucapan terima kasih ini saya bisa tunjukkan ke beberapa teman yang telah menolong saya. Oke, di tahun 98 semua orang mengatakan bahwa Indonesia sedang krisis sehingga banyak pengusaha-pengusaha Indonesia tuh lari ke luar negeri. Saya waktu itu jadi Tomang Chapter baru diangkat, dan saya merasa nggak tahu harus lakukan apa. Karena banyak pengusaha lari ke Singapura, ke Australia, dan teman-teman di Tomang Chapter, oh kita harus ke sana. Dan saudaraku itu bukan hal yang gampang. Ya, karena 98 keadaan tidak menentu, 98 sampai tahun 2000. Setiap tahun kami ke Australia, New Zealand 4 sampai 6 kali. Kami ke Perth, Sydney, Melbourne, Auckland, Brisbane, Gold Coast, Darwin, dan sudah tentu it's not karena kami, karena Tuhan begitu baik. Karena itu pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Gunawan Satya Dharma hadir bersama-sama kami ketika kami di Perth. Beliau yang sampai bertahun-tahun ketika kami udah nggak datang, beliau terus melakukannya perjalanan itu, dan setiap waktu ketika ada waktu saya ikut bersama-sama. Ada Pak Thomas Laswardi, kemudian di Sydney kita ketemu dengan Pak Iwan Sunito, khususnya Perth. Perth ini menjadi sesuatu kegerakan FGBMFI ANZ khususnya. Bahkan saya harus katakan bahwa di suatu saat dan di era ini mungkin FGBMFI Indonesia Speaking Chapter jauh lebih solid, jauh lebih kuat dibandingkan dengan FGBMFI di Australia sendiri. Oke, saya melihat teman-teman ada Pak Maksi Latif dulu masih muda, sekarang tambah gagah.
ya, Pak Jeffrey Miharja itu teman-teman yang luar biasa. Kemudian ketika ANZ ini dipimpin oleh MVP kita yang saat ini Bapak Dr. Vincent Wijaya, saya boleh mengatakan bahwa perkembangan ini nggak ada kata lain kecuali ucapan syukur, ya. Beliau waktu itu memilih Pak Samuel Matair untuk menggantikan Pak Gunawan Satyadharma karena beliau sudah sangat capek gitu loh. Dan di bawah Pak Samuel Matair berkembang, dan saat ini ucapan syukur yang paling besar adalah ketika terpilih kita punya RP yang baru untuk ANZ, ada Pak Adam Teja, kemudian MVP-nya Pak Arto Kartika. Saya masih ingat beberapa teman, mungkin di Adelaide ada Pak Ferry Chandra, banyak sekali teman-teman di Perth, Sydney, Melbourne, bahkan mungkin saya pikir kita harus jangkau dekat terus dengan ada anak muda yang luar biasa. Saya lihat sekarang ada Pak Halim Santoso, Pak Widarma, Pak Albert di Auckland. Ini masa depan yang luar biasa. Hari ini nggak pernah saya bayangkan di dalam hidup saya bahwa one day nanti ANZ bisa melayani di Thomas. Nggak pernah terbayangkan itu, ya, bahwa dan orang-orang itu masih setia. Saya masih lihat ada Pak Jeffrey, saya masih lihat Pak Gunawan, walaupun saya ada melihat Dr. Kartika, ya. Tidak ada kata lain, cuma saya bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Karena itu berdiri teguh, jangan goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, 23 tahun yang lalu, setiap tahun, 1908 sampai 2020 dan beberapa tahun kemudian kami selalu bersama-sama datang dengan teman-teman dari Tomang Chapter untuk ya ada naik turunnya, ada waktu di mana full gospel menjadi cercaan, ada waktunya kita bisa rise up kembali. Tapi saudaraku, hari ini saya ingin mengatakan firman Tuhan yang mengatakan jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia, dan itu saya alami, saudara. 3 tahun yang lalu, 2018, istri saya itu dinyatakan sakit, menderita kanker ovarian stage 3C. Ya. Dan itu menurut dokter di Singapura dan lain bahwa penyebaran itu sangat cepat. Waktu itu dikasih tahu waktunya pendek sekali karena ovarian penyebaran agak cepat sekali, dan kami berusaha apa yang bisa kami lakukan, dan puji Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan menolong, operasi dilakukan dengan baik. Tapi sesudah itu apa yang harus dilakukan, saudaraku? Kami harus konsum satu jenis obat yang namanya Limpasa. Obat itu harus dimakan setiap bulan 1 paket. Dan kalau itu di Singapura dulu 2018 itu sekitar hampir 12.000 SGD. Ya. Kemudian sekarang ini hampir 20.000 per bulan. Dan saya nggak mengerti pada waktu yang bersamaan, ya saudara, di dalam sejak 98 dan tahun-tahun berikutnya itu waktu yang berat. Tahun 98 ketika ekonomi lagi susah, kita nggak tahu bisnis seperti apa, kita tetap setia dengan teman-teman kita melayani. Dan saya melihat teman-teman yang setia di dalam keadaan yang sulit tetap melayani. Hari ini saya bisa melihat apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. Saya pun demikian. Saudaraku, bagi saya, ya Tuhan mencukupi segala kebutuhan keluarga kami. Mestinya dana yang untuk membiayai 3 tahun ini sangat Tuhan provide lebih dari cukup. Oke. Tapi satu hal yang Tuhan menunjukkan adalah gini. Suatu saat 2018 itu saya dalam perjalanan 2019 atau 2018 ada satu acara konvensi ANZ FGBMFI di Australia. Kalau nggak salah di Perth, dipimpin oleh Pak Vincent Wijaya, dan itu semua leader FGBMFI Indonesia, bahkan Australia juga pada hadir. Ya, mereka melihat. Nah, apa yang terjadi di sana, saya bertemu, ya, kami keliling dan ketemu dengan Dr. Arto Kartika. Saya sharing, secara kebetulan dengan dokter, saya itu
sebenarnya saya tukar pikiran dokter. Istri saya itu sakit ya, jadi kami apapun harus gini. Dan kami konsum satu obat yang namanya Lynparza. Dan dokter Arto mengatakan, Ardian, I can help you. I can help you. Saya tahu Pak Dokter Arto punya klinik di Adelaide. Dan saudara tahu obat yang seharusnya saya bayar setiap bulan 11.000, 12.000 Sing dolar. Ternyata dengan pertolongan Dokter Arto, beliau nggak mengambil satu peser pun. Nah, itu saya mendapat harganya itu 6.000 dolar. Jadi setiap bulan saya tuh save 5.000 Australian dollar atau sama dengan 3 tahunnya hampir 200.000 Australian dollar. Ya, satu nilai yang sangat signifikan. Bahkan bukan itu saja, saudaraku. Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa membeli obat mungkin gampang, saudara. Mungkin kalau ada uang, nggak ada masalah. Tapi pengirimannya itu yang susah. Bagaimana kami harus kirim dari Australia ke Indonesia? Obat yang mahal, obat yang harus... Lynparza ini tujuannya adalah supaya mencegah relapse. At least makan 2 tahun atau 3 tahun supaya kanker ini tidak kembali gitu. Ya, dan untuk itu saya meminta tolong Dokter Arto selama hampir 3 tahun ini menolong memberikan resep. Pengirimannya, saudara, kalau harus pakai yang normal seperti pakai DHL maka itu harus melalui proses yang panjang dan mungkin tidak bisa keluar. Tapi saya dibantu dengan apa? Teman-teman yang ada, Pak Jeffrey Miharja. Terima kasih banyak Pak Jeffrey. I owe you, Dr. Arta. I owe you. Seumur hidup saya. Terima kasih. Obat itu dikirim, di order dari Adelaide. Pak Jeffrey Miharja ambil di Perth, dari ordernya di Adelaide, kirim di Perth, kemudian di Perth Pak Jeffrey hampir setiap bulan, 2 bulan sekali ambil tuh obat dan dititipin ke pilot Garuda, ke kantor Garuda di Perth, karena kebetulan saya punya jaringan yang baik. Jadi setiap bulan obat bisa dikirim. Nah kemudian tahun ini Perth tutup dan harus dipindahkan, cuma ada di Sydney. Dan sejak itu kami juga bingung, tapi saya ingin mengatakan begitu banyak Tuhan menolong ya. Teman-teman yang pulang, Pak Jeffrey punya keluarga, kemarin Pak minta tolong Pak Benny Lucy punya teman mau pulang, nanti Pak Benny Lucy mau pulang ke Jakarta, saya juga akan titip. Kemudian kemarin saya minta tolong Pak Adam Teja untuk mengambil obatnya, titip di Pak Dennis Firmansyah. Mungkin minggu ini juga minta tolong Pak Adam lagi untuk titip di Dr. Amin Lee. Saudaraku, what can I say? Apa yang saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Kami harus pindah ke Singapura hampir 1 tahun karena selain saya harus transplant kornea, istri saya karena sakit ini, dia itu tidak bisa divaksin. Sehingga onkologinya mengatakan terbaik adalah menghindari istri saya dari mengalami pandemi COVID. Kemudian sudah di Singapura beberapa bulan, baru terakhir dokter itu menyetujui untuk vaksin hanya boleh pakai yang normal seperti Sinovac atau Sinopharm, dan kita tahu di Singapura Sinovac, Sinopharm baru masuk di akhir September. Dan itulah saya ingin mengatakan bahwa sekali lagi 1998 ketika kita memulai pelayanan di sana dan Fugas bertumbuh di hampir semua kota, itu karena Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, you didn't choose me, I chose you. I put you into the world to bear fruit, fruit that won't spoil. So whatever you asking in my name, I will give it to you. My Father will give it to you. Apa yang saya dapatkan dari hal ini? Ketika kami mengalami keadaan seperti sekarang ini, ya, saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan menolong lewat satu-satu teman kita. Ya, my word will never enough to express terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Tuhan tentunya, kepada teman-teman saya,
Dr. Arto, Pak Jeffrey, Pak Adam Teja, Pak Samuel Matair, semua teman-teman, Pak Gunawan, Pak Maksi, Pak Beni Lucy. Saya happy sekali melihat pagi hari ini ada Pak Widar Mali, Pak Halid Santoso, Pak Endro Kusnadi. Saya melihat bahwa Gospel di INZ akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan saya percaya bukan itu aja. FGBM Indonesia Speaking Chapter akan menjadi berkat untuk seluruh Australia. Saya diminta bagaimana di Australia itu ada FGBM ada 3 macam. Dan mereka ingin bersama-sama. Saya pikir melalui Pak Adam Teja, Pak Fitzan, mereka ini bisa dipersatukan kembali. Kita tunggu sampai waktunya tiba. Kita ketika COVID selesai, Tuhan akan memakai. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gunawan Satya Dharma, dilanjutkan oleh saat ini oleh Pak Dr. Vincent Wijaya, Pak Adam Teja, Pak Dr. Arto, semua teman-teman chapter presiden, leaders, dan yang saya tidak bisa sebut satu persatu dari hati saya yang paling dalam. Merry Christmas, Happy New Year. Terima kasih untuk semua pengorbanan waktu yang harus pergi mengambil obat. Dr. Arto, we owe you everything. May the Lord bless you abundantly. Dan semua teman-teman, be strong in the Lord. Berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jeripayahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. We never know. One day, Tuhan akan memakai pelayanan ini untuk menolong Anda pribadi, keluarga, bisnis, dan pekerjaan. To God be the glory. Terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan baik. Amin. 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 Luar biasa. Masih ada waktu sedikit. Mungkin Pak Gunawan, Om Gunawan Setia Dharma ada di sini, bisa sedikit berikan insight, Om. Pak Gunawan Setia Dharma, kalau masih ada. Pak Gunawan. Oh, mungkin beliau ada pasti, cuma mungkin seperti saya agak sedikit gaptek. Oh, iya. Tapi saya pikir, saya percaya hati beliau itu bersyukur melihat hari ini, ya, 21 Desember, INZ bisa memberkati Tomang Chapter. Ya. Oke, ya puji Tuhan. Kemarin saya ketemu beliau di Natalan FGB di Perth, ya. Senang sekali saya ketemu beliau. Beliau adalah orang tua kami ya di Perth, tokoh senior. Haleluya. Strong in the Lord. Amin. Amen. Yes. Yes. Ya. Gimana caranya supaya bisa bicara di luar? Pencet Ini. yang mana? Sudah bicara. Sudah mantap. Sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Sudah kedengeran. Ya. Saya tetap berseru, be strong in the Lord. FGB Man. Amin. Amin. Sampai akhir hayat kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena Amin. Dia yang pilih kita untuk melakukan pekerjaan beliau. Kita tinggal taat melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya percaya bahwa iman kita lah yang menyelamatkan kita sendiri. Saya punya feeling begini. Pendeta tidak bisa membuat jemaatnya naik ke surga. Tidak bisa. Yang bisa dirinya sendiri. Ya. Dirinya sendiri yang bisa membawa dirinya pergi ke surga. Karena imannya sendiri. Jadi saya menghimbau semuanya
supaya masing-masing menyerahkan iman yang sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bersandar kepada Dia, dan melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itu dilaksanakan dengan baik. Kami doakan supaya kita semua masing-masing mempunyai iman yang kuat dan percaya kepada firman-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita semua, sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. 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 Yes. Haleluya. Salam semua, terutama untuk Pak Ardian. Pak Gunawan, kita bersyukur ya, kita sangat bersyukur saya melihat Presiden Tomang kita yang baru begitu muda, begitu. Saya melihat itu seperti saya 23 tahun yang lalu, saya melihat Pak Adam Teja begitu semangat, melihat Pak Dr. Arto, melihat Pak Vincent. Ayo, mari kita sama-sama dukung terus biar ANZ bisa menjadi berkat bukan saja untuk komunitas Indonesia, tapi untuk seluruh orang-orang Australia. FGB Australia butuh FGB MFI Indonesia Speaking Chapter. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Haleluya. Thank you semua. Luar biasa. Hari ini benar-benar hari yang dijadikan Tuhan ya buat kita semua. Biasa. Oke, sedikit pengumuman aja. Ini adalah outreach meeting kita terakhir di penghujung 2021. Kita akan mulai lagi 2 minggu ya. Kita libur dulu ya, Christmas break dan New Year break. Jadi kita akan mulai lagi kalau nggak salah tanggal 11 ya, 11 Januari. Oke. Jadi pergunakan waktu ini buat kita spend sama keluarga dan orang-orang tercinta ya. Oke, nanti kita akan update lagi. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada tim ANZ ya. Bro Adam Teja, Dr. Arto, terima kasih. Bro Andrew, juga ini worship leader kita yang luar biasa, Pak Widarmali. Ya, juga Bro Maxi tadi udah izin ya. Dia ada sedikit kerjaan, terima kasih. Jadi hari ini saya berbahagia sekali. Juga Om Gunawan, terima kasih Om. Ya, untuk pagi-pagi connect ya Om, untung ya. Saya telepon untung diangkat, saya udah takut aja. Bagus, terima kasih untuk mengingatkan. Oke, semua udah diatur sama. Oke, terima kasih semua yang sudah join juga. Oke, sebagai doa penutup, saya minta Pak Vincent Wijaya, ya suhu kita, pengayom kita. Amin. Oke. Terima kasih. Sebelum saya doa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat ANZ ya, mulai dari Pak Arto, Pak Adam, juga Pak Wi, Pak Arifin, Andrew, dan Pak Jeffrey ya. Semua nih yang one by one nggak bisa saya sebutin karena ini banyak nih pesertanya 45. Tapi ANZ ada 9 kalau nggak salah ya, 9 orang ya. Lebih Pak. Pak Halim juga ada, Pak Halim. Lebih Pak. Yes. Nah juga kepada sesepuh kita, senior kita yang sangat kita hargai dan cintai, Pak Gunawan ya. Dan juga Pak Ardian. Saya masih ingat momen bagaimana mungkin salah satu sekarang FGB MFI itu diterima itu karena ada rekonsiliasi FGB MFI dengan hamba-hamba Tuhan seluruh Australia, itu di Perth. Jadi saya percaya kalau kita di-endorse oleh hamba-hamba Tuhan, kita lebih leluasa untuk bergerak. Kalau dulu kan selalu kalau begitu nama FGB langsung jadi hater, bukan lover tapi hater. Karena lagi lover sama hater, dulu hate, kalau sekarang love gitu ya. Thank you so much juga untuk Tomang Chapter yang senantiasa membina komunikasi yang sangat baik dengan ANZ. Apalagi sekarang presidennya sudah half Aussie. Australia.
I don't know, maybe one day moving there Pasti. become somebody there gitu ya. Pak Benny Lucu sekarang ada di Tapi saya sudah Tomang rebound dulu gitu Oh, iya. lah. Oke, Pak. Juga untuk mengomentari sedikit tadi dengan Pak Arto, bagus sekali. Statement dari Wahyu adalah He was, He is, and He is to come. Itu perlu digaris bawah itu. He was. Karena sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Ya. He is. Dia masih bekerja di dalam kita melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam hidup kita. Dan tadi statementnya jelas sekali. He is to come. We are still waiting for coming Jesus, and we will reign together with Him. Ya, itu apa yang kita percaya, apa yang Injil catat. Mudah-mudahan itu akan terus kita ingat-ingat dalam kehidupan kita. Kalau He was, He is, and He is to come, maka hidup kita harusnya merepresentasikan apa yang Yesus lakukan di muka bumi ini. Dan selalu statement daripada Demos mengambil dari Lukas 4 ayat 18 dan 19. That is what we must to do gitu ya. Lukas 4 ayat 18 dan 19 ya. Dan apa yang tadi Pak Ardian sharing adalah is about this ya. Lukas 4 ayat 18 19. Sebetulnya menutup sebelum doa penutup, saya ingat Pak Ardian kata-kata John Carrot ya. What is the true ministry of FGBMFI? Ya. Lalu waktu makan malam dengan Pak Ardian, saya ada Pak John Thompson, kami jawab satu-satu. Akhirnya Pak John Carrot menjawab sendiri. The true ministry of FGBMFI is a helping hand ministry. Yaitu yang ada di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ialah itu merupakan peringatan bagi kita semua. Terima kasih untuk Dr. Arto yang sudah mengatakan He was, He is, and He is to come. Thank you so much. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk momen yang indah ini, di mana dua regional DKI 2 yang secara khusus diambil oleh Tomang Chapter, dalam hal ini direpresentasikan oleh Tomang Chapter dan ANZ, Tuhan. Dua regional yang saling berkolaborasi untuk memuliakan nama Tuhan lewat firman, lewat kesaksian, dan lewat apapun yang kami bisa perkatakan tentang You are the only God, Kau adalah satu-satunya Tuhan, Kau adalah satu-satunya orang pribadi yang dapat menolong kami di dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami sudah mendekati tutup tahun, kami akan menyongsong tahun depan, dan biar hidup kami terus Tuhan merepresentasikan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kami lewat Roh Kudus-Mu yang ada, yang memimpin, mengajar kami, dan mengarahkan kami dalam seluruh kebenaran yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan momen Natal ini, Natal hadir, Natal itu Kristus hidup di dalam hidup kami, dan kami juga mau lakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Biarlah semua ini Tuhan, momen Natal ini kami jadikan untuk tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, kami merepresentasikan Kristus dalam seluruh pikiran kami, perbuatan kami, dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih, segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vincent, Pak Adam, Pak Benny, Dr. Arto, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Benny. Gus mantap, Pak Andri. Halo Pak Gus mantap. Pak Andrew, Kusnadi semangat tetap. Andri. Pak Jeffrey, thank you so much. Thank you Pak Budiman. Waduh, ada Pak James Hendra. Masa depan cerah, masa depan cerah. Ada Pak Wilson juga nih, Pak Wilson pribadi. Oh ya, Pak Wilson, yes. Amin. Wah, luar biasa. Thank you. Shalom Pak Wilson. Shalom. Pak Alex, terima kasih. Pak Heri.